Habis itu dia minta, tiba-tiba dia ngunci pintu, dia ngambil handphone di. Emang selama ini nggak tahu kalau Kak Indra Ya nggak tahu lah. suka sama cowok kayak gitu? Ya enggak lah. Tuh, enggak tahu. Halo guys, selamat datang di channel FKR Project yang selalu memberikan Anda konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang viral dan sedang trending. Kami akan mengulas secara mendalam dan secara objektif berbagai sudut pandang. Jadi nikmati video kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys. Oke, kita bakal ngebahas topik yang lagi viral sekarang adalah Indra Bekti itu guys. Dan gue coba mencari bukti-bukti apakah yang diomongkan ibunya Dila ini benar atau tidak. Mari kita bongkar tentang perkara Indra Bekti guys. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya ya guys. Jujur, di tahun 2016 gua kagak ngikutin dari Indra Bekti cerai dan sampai Indra Bekti sakit ya. Gue cuma tahu info-info Indra Bekti sakit dan dia terus diputusin, diceraiin oleh istrinya. Tapi di sini ada orang yang memahamin tentang kasus itu. Di sini ada kasus yang di mana dia bilang ngikutin Indra Bekti waktu dia sakit, terus tiba-tiba digugat cerai sama istrinya, dan pada saat sakit istrinya pun minta donasi buat biaya rumah sakit. Pada saat itu gue juga meeting sama istrinya, kok bisa ya dia minta donasi, jadi hartanya Bekti nggak ada gitu sama sekali buat biaya rumah sakit. Terus pas digugat cerai, gue juga masih kasihan sama Indra Bekti karena lagi dalam keadaan sakit tapi malah ditinggal istrinya. Nah, pas waktu itu Indra Bekti emang bener-bener sakit parah ya. Kalau kalian ingat momennya, Indra Bekti itu sakit parah. Tapi setelah mamanya Dila buka suara dan menolak anaknya buat rujuk kembali, gue pun jadi kayak, ya Allah, sabar banget berarti ya istrinya selama ini hadapi kelakuan suaminya yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Mungkin kesalahan yang sama di sini tentang kasus perselingkuhan ya. Mungkin. Dan kalau orang tuanya sudah begitu tegas menolak, berarti orang tuanya pun merasa sakit juga. Kalau aku jadi Dila, mau dia berobat pun aku nggak mau buat balik lagi. Yang namanya penyakit seperti itu susah sembuh. Oke, dalam kata tanda kutip di sini, penyakit yaitu penyakit selingkuh ya. Penyakit. Emang ada beberapa orang kalau udah terkena penyakit itu, ya susah buat lepas. Tapi tidak memungkinkan. Ada juga kok yang bisa lepas dari penyakit selingkuh. Dan kesehatan mental anak-anak lebih penting. Apalagi anak-anaknya udah tahu ayahnya tuh kenapa. Terus kalau rujuk, anak-anaknya kira-kira gimana ya? Nah, yang dimaksud dari mental anak-anaknya itu karena perselingkuhannya ini cukup aneh nih. Yang aneh di sini adalah selingkuhnya tuh sesama jenis. Kalau cewek cowok dibilang normal. Kalau cowok ketemu cowok dibilang gay. Nah, itulah ya kasus gay, dan gue penasaran, gue mencari info-info terdalam tentang kasus-kasus Indra Bekti. Ternyata gue nemu beberapa bukti kalau Indra Bekti emang beneran gay. Oke, kita coba kita cari ya videonya. Ini salah satu video yang dimana kesaksian ya korban Indra Bekti. Nah, kita coba dengerin pembicaranya. pertama saya kenal di Facebook. Kejadiannya sejak 30 Mei 2015 tahun lalu tepatnya. Sampai kemarin tanggal 18 Desember itu terakhir ada ajakan seperti itu ya. Dan ajakan berkali-kali, dan tentu saya tolak karena saya cowok normal, bukan gay atau homoseks. Bertemu langsung tanggal 10 Oktober nomor 10 Radio Dalam, saya nyamperin. Jadi di sini saya juga ada teman saya yang nganter saya ya, Bapak Ivan, dia nganter saya, dia tunggu di luar. Saya masuk, kemudian saya masuk, ayo silahkan. Ketemu artis besar, saya nervous juga kan. Oh enggak, belum terlalu biasa. Ya udah, akhirnya dia peluk. Mungkin cara perkenalan pertama kayak gitu, peluk biasa aja. Akhirnya saya masuk ke kamarnya, terus saya dikunciin pintu. Saya nggak mungkin takut diganggu atau apa, ya biasa aja. Habis itu dia minta, Gak apa ngomongnya bang. Di mana? Di kamar itu. Iya. Dan di situ ada foto. Nah,
Itu salah satu kesaksian korban dari Indra Bekti ya yang gua temukan. Jadi ya maksud di situ dia minta berhubungan lah ya, berhubungan. Tapi kan si cowok ini normal gitu. Dia nggak berpikir ya diajak ke kamar segala macam. Cowok ini kayak nggak berpikir tentang ya cuma sama cowok gitu mungkin ya biar aman kali kan dikunci itu pemikirannya. Ternyata kok mintanya aneh-aneh. Nah, ini baru satu ya. Oke, kita coba cari korban yang kedua. Ini dia korban yang kedua. Sebenarnya ini udah gue bahas di konten sebelumnya, tapi kita lebih bahas lagi karena kan di sini tujuan kita ngebongkar Indra Bekti. Banyak yang namanya Bekti. Kenapa? Ini salah satu kasus waktu itu. Dog Obsesi Global TV Februari 2016. Memberanikan diri melaporkan Imbek ke Polda Metro Jaya atas kasus serupa terkait pelecehan seksual yang pernah dialaminya selama kurun tahun 2010 hingga 2015. Di hadapan awak media ditemani pengacaranya sambil terus terisak, RP Sesumbar bersumpah pernah dilecehkan Imbek berkali-kali. 2010 dulu awal kejadiannya. Begitu saya nyampe rumah dia, saya masuk kamar dia, tiba-tiba dia ngunci pintu, dia ngambil handbody. Saya demi Allah, demi Rasulullah, Pak Indra Bekti. Dia ngunci pintu ngambil handbody buat dipakein seluruh badannya ya. Oh ini jadi dia ngunci pintu. Dan gua agak kaget saat pengakuannya bilang berkali-kali ya. Berarti kalau udah dalam tanda kutip berkali-kali berarti bukan sekali dua kali. Wah, gimana? Apakah udah rusak nih? Ya, udah berkali-kali guys. Bekti melecehkan saya di kamar dia. Saya nggak berani ngelapor karena ada yang pihak dari Indra Bekti ngancam saya, Pak. Saya mau dibunuh sama Indra Bekti. Oke. Kapan itu kejadiannya ancaman yang Saya mau dibunuh sama Indra Bekti sama ada orang kemarin tahun 2013 terakhir. Saya mau dibunuh sama Indra Bekti, makanya saya nggak berani ngelapor. Terus tiba-tiba saya diancam seperti itu, ya udah saya nggak berani melapor. Nah kebetulan ada korban lagi selanjutnya, makanya saya sekarang berani melapor. Kenapa saya mau? Karena dia menjanjikan terus, dia menjanjikan saya ingin menjadi seorang entertainer, tapi hasilnya nggak ada. Dia sering nelpon saya, sering SMS saya, sering nyuruh saya main ke rumah. Akhirnya saya dilecehkan seperti ini. Terakhir tahun 2015-2014 ini terakhir. Saya sudah ada banyak bukti juga, dan saya sangat saksi juga ada. Bahkan salah satu seorang artis juga membenci dia. Kemarin Nah, itu adalah salah satu dua korban berarti ya udah dua bukan salah satu lagi. Dan wajahnya kok mirip Ragil bah. Cuma mirip ya, tapi kayaknya bukan Ragil sih ya. Cuma mirip. Apa penyebab Ragil ke Jerman gara-gara Indra Bekti gitu. Nah ya, dan kayaknya dia bukan nangis sih, lebih ke shock ya. Coba gue pengen lihat dari komen-komennya. Dulu orang-orang pada nggak percaya ya, tapi pas Mama Dila angkat bicara, baru terungkap semua. Ya, ibunya yang ngebongkar Indra Bekti ini ya. Jadi kasus yang lama makin terbongkar, dan itu 2010. Terus gue tadi nemuin yang video yang pertama itu, info yang gue dapat 2013. Korban 2000 tahun 2013. Ini 2010 guys. Wow. Wow, berarti emang udah bertahun-tahun ngelakuin itu sih. Berarti itu emang penyakit ya. Ya, bisa masuk kata-kata pertama ya. Penyakit ya. Kalau dia udah suka sama cowok, ke cewek kayaknya akan susah sih guys ya. Tapi nggak menutup kemungkinan. Nah, ini adalah momen dimana ada rekaman suara Indra Bekti dengan cowok nih. Dia orang saling ngobrol guys. Ini gue dapat sumbernya kayaknya dari YouTube sih kayaknya. Rekaman percakapan Indra Bekti terangkat lagi. Apakah ini penyebab Aldila Jelita menggugat? Oke, ini rekamannya ya. Kamu nggak mau ya udah, berarti Indra Bekti kamu misalnya terangkat mau pulang lagi. ke Lombok ya udah aku Apakah bayarin ini penyebab gitu. Aldila Jelita menggugat? Jangan beginilah, maksudnya aku nggak mau. Dan kamu nanti nggak mau ada itu lapor-laporannya. Oh ya. Tapi kakak ngerasa nggak salah, jadi nggak usah takut. Loh, tapi kamu gimana? Kamu mau dikenal gitu maksudnya, tapi dengan cara seperti ini. Aku pengen. Jangan dong. Itu Apa? aku pengen Oke. pengen sederhana aja sih kehidupan, itu doang. Ya udah. Tapi berarti nggak usah
ada kisah itu, karena nama kamu juga nanti tercemar juga, jadi jelek juga. Iya, maksudnya ada apa ini gitu, orang jadi bertanya, orang jadi kasus, terus jadi apa, aduh jadi panjang deh. Mending kalau kamu memang benar-benar sederhana, ya udah sederhana, apa yang kita bisa bantu, apa yang aku bisa bantu, aku udah kita saling bantu aja. Aku mau tulus deh, udah nggak perlu harus ada yang kayak gitu-gitu kok. Berarti Kak Indra Gitu. Jadi Kak Indra merasa nggak salah. dibatalin aja apa yang kamu mau lakukan ini, niatan ini udah deh. Oke, maksud aku berarti Kak Indra merasa nggak salah dengan semua ini selama ini. Ya, tapi kan apa namanya, nama aku jadi jelek loh. Kak Indra takut kalau istri Kak Indra tahu. Iya iyalah, masa nggak takut? Jadi dia main kayak gini tetap mikirin istri, tapi nggak mikir panjang ya Indra Bekti. Oke, ini percakapannya agak menggelikan ya buat gue kalau cowok sama cowok ngomongan kayak gini. Jadi Indra Bekti di percakapan ini dia kayak takut ya nama dia jelek, apalagi di artis ya. Waduh, the next Ragil ya teman-teman. Emang selama ini nggak tahu kalau Kak Indra Ya nggak tahu lah. suka sama cowok kayak gitu? Ya enggak lah. Tuh nggak tahu. Ini yang ngasih tahu tentang laporan Gigi Arsanova itu siapa yang ngasih tahu? Ada orang percayaan aku. Oh, dari Ini apa? kayak gini tahu lah. Ayolah, tolonglah, jangan kayak gini. Jadi nggak baik jadinya. Jadi kalau kamu mau dikenal, ya nggak Aku bagus nggak lah. mau cari sensasi. Nah, bagus. Aku juga gak mau cari sensasi gara begini. Yang namanya, mending udahlah. Nggak usah diterusin. Apa yang kamu mau, ayo kita saling bantu, kita saling. Dan aku bang udah niatan mau bantu. Kenapa aku diginiin gitu? Mau kasih itu apa? Aku lagi ngumpulin duit, lagi cariin kerjaan. Kayaknya ini ada kerjaan, soalnya ini ada apa tuh namanya, tempat itu butuh orang. Aku butuh orang, butuh kamu gitu. Mau taruh di situ gitu. Jadi orang percayaan aku. Tapi, loh, kok kamu begini gitu? Aku kira istri Kak Indra tahu loh kalau Kak Indra suka sama cowok kayak gitu. Astagfirullah, ya enggak lah. Kalau misalnya tahu gimana? Ya bahaya lah. Aku bisa, kehidupan aku hancur. Si istriku juga, ya kita bisa cerai lah. Dari di sini Indra Bekti itu tahu banget resikonya ketika dia ngelakuin itu, tapi kok masih dilakuin. Wah, emang penyakit ya. Dil, sadar Dila. Aku ini percakapan lama sih ya. Ya. Bisa udah selesai lah, udah hidup aku. Gitu, kamu mau hancurin hidup orang di atas kesenangan kamu gitu, ngeliat orang lain hancur gitu. Kok kamu tega? Kok Kak Indra bilang aku bakalan senang? Ya nggak tahu deh apa yang akan kamu perbuat buat Aku aku. udah bilang aku nggak cari sensasi. Nah terus apa dong? Kalau gitu, Kamu masih kalau gitu. sholat istikharah dulu. Nah, terus Kak Indra udah sholat belum? ya ini mau sholat. Ya udah, ayo sama-sama sholat istikharah. Sorry ya, agak gue putus, gue ngakak banget. Mereka melakukan hubungan kayak gitu tapi masih ingat Tuhan gitu, ngelakuin sholat. Sudah gila. Terus ya maksudnya aku pengen kamu stop aja udah semua gitu, jangan ada apa-apa lagi gitu, jangan dilanjutin lagi hal-hal yang ininya gitu loh, please banget, aku minta tolong. Kan kamu Iya. Kenapa? Kak Indra sayang sama istri Kak Indra. Iya dong. Terus kenapa Kak Indra hianati dia? Nah, Ya udah, makanya sekarang aku minta maaf, aku nggak mau jahatin dia lagi. Nah ini stop. Kak Indra minta maaf ke siapa? Ya ke istri aku lah. Udah. Terus ke kamu juga, ya aku minta maaf. Kapan
Kak Indra kapan mau minta maaf ke istri Kak Indra? Apa Kak Indra mau ngomong semuanya tentang... Ya enggak lah. Enggak. Ya enggak mungkin dong. Oke. Ya maksudnya Luar gitu lah. biasa. Mungkin aku memang kan ini kan kita punya perasaan seperti ini, kita nggak bisa apa ya, ini bukan mau kita gitu. Iya. Mm-mm. Terus maunya siapa? Jadi, ya nggak tahu bisa tiba-tiba perasaan ada seperti ini gitu. Aku juga. Kenapa Sudah bisa? gila percakapannya Nggak gak tahu lah kuat kayak gua, gini. guys. Kenapa? Bayangin di Indonesia itu ada 200 juta penduduk, terus cowoknya itu banyak banget, berjuta-juta. Kenapa Kak Indra bisa ngubungin aku? Nah, ya itu mungkin ini kita jadi udah petunjuk Allah. Maksud saya mungkin dengan cara seperti ini, kamu yang kasih petunjuk buat aku gitu. Petunjuk Allah dari mana, cuy? Petunjuk dari mana? Itu kemauan kamu sendiri. Masa iya cowok ngeliat cowok tergoda? Indra Bekti. Ini percakapan lama sih, cuma gue kesel juga denger ya, Pak. Ini gue baru denger ya, guys. Lebih baik lagi mungkin atau apa gitu ya. Kita saling mengingatkan kan, kayak gitu. Gitu sih. Oke. Jadi aku terima kasih banget. Ya maksudnya tadinya aku juga ya awal-awal memang pengen udah ngeliat kamu baik kan, kamu ya ada karena kamu baik, aku pengen bantu gitu. Karena ada niatan baik dari kamu, aku jadi malah berniat untuk baik. Ya udah lupain yang apa sih permintaan aneh-aneh itu nggak ada deh gitu. Dan Kak Indra kan tahu aku bukan homoseks. Ngerti. Iya. Aku bukan gay. Apa Kak Indra bisa menghargai itu? Oh iya dong, pasti dong. Aku benar-benar cowok normal. Iya ngerti. Nah, terus dari kemarin aku pengen pulang, pengen nikah sebenarnya. Oh gitu. Iya. Bahkan aku tuh gini, maksudnya tuh aku bukan. Ternyata yang ngomong dari sisi Indra aja ya, karena nafsu dia. Jadi ketika si yang baju merah ini berbuat baik, si Indra malah Indra Bekti berpikiran hal yang lain, malah nafsu dia, teman-teman. Dan ini dikonfirmasi lagi sama baju merah, dia tuh emang pengen nikah dan dia tuh gak punya homo ya. Dan mungkin kekuatan si baju merah ini gak kekuatan Indra Bekti. Anda punya duit, Anda punya kuasa. Nahan-nahan kamu tuh bukan karena aku pengen sama kamu gitu, enggak loh. Beneran deh, ini demi Allah ya, aku kayak pengen bantu gitu. Kita dulu nih, ini ada tempat yang mau aku bikin buat kamu harus fight gitu. Maksudnya tuh untuk yuk fight yuk. Sekarang dia buatin tempat, bah. Udah kayak cewek simpanan. Enggak, ini bukan cewek simpanan, cowok simpanan ya, teman-teman. Bang, lari bang. Di Jakarta kamu bisa besar deh kayaknya nanti. Kayak aku tuh punya niatan kayak gitu. Oke. Anjay, tapi ya udah, kalau rayuannya. misalnya memang kamu punya menikah, ya udah monggo. Kamu mau pulang, nanti aku biayain kepulangannya segala macem. Kamu ada apa-apa tinggal ngomong sama aku. Kayaknya mau sholat istikharah sekarang. Iya, betul. Saya mau sholat istikharah, aku sholat taubat juga. Ya, semoga kamu bisa bantu aku juga, Allah bantu aku juga untuk ini tidak berlanjut. Jangan stop sampai di sini. Ya, istri Kak Indra di mana? Ya di rumah lah. Oh, nggak pernah ikut ya ke Antv? Enggak pernah. Ini di studio Antv. Kok belum pulang selarut ini? Iya kan lagi itu acara live di Antv. Sorry, aku belum sempat nonton. Sekarang lagi break atau mau balik? Udah. Percakapannya membuat aku gali, guys. Ini udah mau balik. Ini aku mau sholat dulu. Oke, aku juga mau sholat. Nah, tapi aku minta kamu janji dong. Boleh nggak? Untuk stop ini. Berarti Kak Indra belum
nggak ngerasa bersalah. Terus, jadi Aku cuma tanya itu doang, Kak Indra merasa bersalah atau tidak kalau misalnya ya gini, aku merasa bersalah sama apa yang udah aku lakuin ke kamu. Ya, kalau kamu merasa misal dilecehkan, ya udah, aku minta maaf sebesar-besarnya. berarti Ini ada apa sih Dun Indra Bekti? Seleranya cowok-cowok apa? Tutup kamar, ngambil hembo di. ntar abis sholat istikharah, saya juga mau sholat istikharah, aku mau doa. Kalau misalnya sempet, ntar nggak apa-apa telepon lagi. Bener ya? Oke. Ya wes, kamu kan maksudnya anak baik, anak pinter, you have a very good English. Dipuji-puji. Maybe we can have a good business, something like that. Why Gitu loh. not? Oke, Why not? Ya wis, maksudnya please stop it, and I think you are a good guy, and just talk about it with me if you have something uncomfortable, because you know what, you asked for it. I mean, you have, like the other day, Ini wajahnya sangat menggoda ya wajahnya. Oke, kita coba baca komen-komen dari kalian. Ini beneran atau editan sih rekamannya? Beneran guys, ini kan kasus yang udah lama ya. Ya ini sebenarnya gue speak up lagi aja karena kayaknya menarik ini buat dibahas. Karena kayak masih ada banget tahun 2016 kayaknya gue juga gak ngikutin Indra Bekti. Tadi kan udah gue konfirmasi. Nah sekarang gue coba gali jejak digital tuh pasti ada. Karena gue suka mencari sesuatu hal yang the next ya. Ketemu akhirnya ya. Istri Kak Indra nggak tahu dari AA jujur. ya nggak tahu lah. Kalau tahu bisa diceraiin kata Indra Bekti. Dari komen ketiga, bukannya orang-orang udah tahu ya Indra Bekti emang begitu? Enggak. Jadi banyak yang nggak tahu, termasuk aneh juga. Dan ini baru dengerin dan agak kaget gitu ya. Percakapannya benar-benar ya. Indra Bekti itu sadar ngelakuin itu. Tapi bisa ya nafsu sama cowok. Gue nggak paham lagi. Nah ini adalah yang dimaksud oleh penyakit sama mamanya Dila. Karena mamanya Dila nggak setuju penyakit ini nih ya. Dan kalau kita lihat dari tiga korban, entah ini korban yang sama atau beda, tapi dari penjelasannya intinya semua pelecehan. Dan ada lagi kasus di tahun 2022. Gue udah cari sih kasus 2022 itu apa, tapi masih belum ketemu. Gimana? Ini tahun-tahun yang lama ya. Ya, jadi dikonfirmasi emang Indra Bekti itu ya, mungkin videonya sampai sini aja guys. Kalau gue ada salah mohon dimaafkan. Di sini gue Fadli, sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.